jadikan beliau ini benchmark karena setiap orang adalah pemimpin. Memimpinlah seperti Umar bin Abdul Aziz. Saya awali dari awal ketika beliau jadi khalifah. Jadi beliau jadi khalifah tahun 717 Masehi atau 99 Hijriyah. Dia sebenarnya nggak mengira kalau dia angkat jadi khalifah. Sebelumnya beliau ini gubernur Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah sekarang. Tapi tiba-tiba Khalifah Sulaiman wafat, terus meninggalkan surat wasiat bahwa Umar lah yang harus menggantikannya jadi khalifah. Ini harusnya senang, karena sejarah sebelumnya malah orang bunuh-bunuhan untuk jadi khalifah. Tapi Umar bin Khattab begitu jadi khalifah dia sumpek. Sedih, tidak mau. Terus dia, kan saat itu umat Islam menunggu di masjid pengumuman siapa khalifahnya. Begitu diumumkan bahwa penerusnya Umar bin Abdul Aziz, semuanya senang, kecuali Umar sendiri. Terus Umar naik mimbar terus bilang, wahai manusia, demi Allah, sesungguhnya saya tidak pernah memohon perkara ini kepada Allah satu kali pun. Jadi aku tidak pernah berdoa untuk jadi khalifah, jadi raja, jadi orang penting. Sesungguhnya jabatan ini diberikan padaku tanpa bermusyawarah terlebih dulu, dan aku tidak pernah memintanya, apalagi kampanye. Ya itu bahasa sekarang, mencalonkan diri saja aku ndak. Kok bisa jadi? Maka terus dia bilang, sesungguhnya aku mencabut baiat yang ada di lehermu dan pilihlah siapa yang kalian kehendaki. Jadi ini kalau bahasa modern mungkin sebenarnya Umar maunya kita demokratis sajalah. Siapa yang kalian inginkan. Ini tadi kan saya diangkat khalifah ini kan karena wasiat. Mungkin karena masih keluarga juga. Nah, jadi kalau bahasa sekarang mungkin inginnya demokrasi. Yuk, sudahlah, nggak usah terikat oleh baiat-baiat tadi. Saya juga tidak ingin jadi khalifah sebenarnya. Tapi terus orang-orang tetap kukuh bahwa yang harus jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ceritanya saat itu terus Umar terduduk lesu terus nangis. Alangkah besarnya ujian Allah kepadaku. Jadi dapat jabatan itu malah nangis. Tidak sujud syukur loh ya. Karena ini musibah. Jangan dikira sederhana. Kalian jadi dapat jabatan apapun itu amanat. Jadi bebanmu double. Tidak kayak yang dipimpin. Karena kalian yang mimpin. Jadi tidak ringan. Makanya Umar bin Abdul Aziz nangis. Kabarnya dia galau sampai pulang ke rumah, sampai istrinya bingung, terus harus menghibur beliau. Jadi yang pertama, karakter seorang sultan ideal, pemimpin ideal adalah tidak berambisi. Jadi tidak pakai mencalon-calonkan diri, tidak pakai kampanye-kampanye, karena jadi pimpinan bukan tujuannya. Ini cerita terkenal sekali dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa aku sebenarnya tidak mimpi dan tidak berdoa untuk jadi khalifah. Ketika jadi khalifah dia merasa itu beban yang sangat berat. Pelajaran pertama itu, jangan pernah mimpi jadi pemimpin, bercita-cita untuk jadi orang paling tinggi. Tapi kalau Allah menghendaki, kalau masyarakat tahu kualitasmu, kamu akan dinaikkan sendiri oleh mereka. Itu pelajaran dari Umar bin Abdul Aziz. Setelah diangkat, ini saya ambil yang awal dulu ya, dari sejarah kekhalifahannya. Beliau mendatangi sufi besar, ulama besar saat itu, yaitu Hasan Basri.
yang mungkin kemarin kalian kenal waktu kita ngaji Robiah, ngaji-ngaji sufi. Ini kan salah satu sufi yang terkenal dengan konsep khauf dan rojaknya. Setelah terpilih jadi khalifah, yang didatangi awal adalah Hasan Basri untuk minta nasihat. Jadi minta nasihat pada ulama. Dia yang mendatangi Hasan Basri, bukan Hasan Basri dipanggil ke istana. Ya sowan. Ya karena itu nasihatnya Hasan Basri. Di antara jawabannya Hasan Basri, ketahuilah Amirul Mukminin bahwa Allah menjadikan kepala negara yang adil itu untuk meluruskan segala yang miring, membetulkan yang bengkok, memperbaiki yang rusak, menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, dan menolong semua orang yang terlantar. Ini harus ada di kepalanya khalifah pertama-tama. Jadi fungsi pemelihara. Jangan sampai ada yang bengkok, jangan sampai ada yang miring, jangan sampai ada yang rusak. Harus menguatkan yang lemah, membela yang teraniaya, menolong yang terlantar. Yang kedua, ini panjang, saya potong beberapa saja. Kalian bisa cari sendiri banyak di kitab-kitab. Kepala negara yang adil itu laksana seorang gembala yang berhati sayang pada binatang gembalaannya. Dia adalah kawan yang mengantarkan gembalaan ke tempat yang lebih baik, menjauhkan dari tempat yang berbahaya, menjaga dari gangguan binatang buas, dan memelihara dari panas dan dingin. Jadi pemimpin itu, kalau bahasa Jawa, tugasnya momong. Jadi harus bisa momong. Momong itu bisa menampung, bisa menerima, kemudian nuntun dan mengarahkan. Siapa yang dipimpin? Jadi yang pertama dinasehati, pemimpin yang adil, perhatikan orang-orang lemah. Yang kedua, pemimpin yang adil harus bisa ngomong. Yang ketiga, pemimpin yang adil adalah pelindung anak yatim, bendaharawan bagi kaum fakir miskin. Bendaharawan itu maksudnya kalau ada orang fakir miskin, negara yang ngopeni, mendidik, mengasuh mereka saat kecil dan menjadi pelindungnya di saat besar. Jadi kayak di undang-undang kita itu loh, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara itu maksudnya diopeni, diangkat dari kemiskinannya, bukan berarti dipelihara dibiarkan aja biar banyak. Karena kalimatnya kan dipelihara kamu, berarti dipelihara, makanya umat miskin itu ndak habis-habis, Pak. Kenapa dipelihara oleh negara, Pak? Ndak, maksudnya dipelihara oleh negara itu diopeni basa Jawane. Jadi mungkin itu dulu terjemahan langsung dari bahasa Jawa, jadi diopeni jadi dipelihara. Karena kadang-kadang kita menerjemah ngomong itu kan yang Jawa kan dari Jawa langsung diindonesiakan. Kayak tadi saya baca skripsi itu kalimatnya kan kelihatan orang Jawa. Jadi setiap pagi masyarakat pada pergi ke masjid. No kalimat kok pada pergi ke masjid itu. Maksudnya bahasa Jawa, saben esuk wong-wong padha mangkat ning masjid. Jadi akhirnya kalimatnya jadi pada pergi ke masjid. Itu kan bingung kita yang ndak Jawa mesti bingung kok ada pada pergi ke masjid itu. Padha mangkat ning masjid maksudnya. Itu bahasa Indonesia sama kayak dipelihara oleh negara tadi. Jadi nasihatnya Hasan Basri, pemimpin yang adil, perhatikan orang-orang lemah, harus bisa ngomong, perhatikan orang miskin dan anak yatim. Mereka tidak boleh merasa dicuekin. Itu panjang nasihatnya Hasan Basri. Cuma ini untuk pelajaran bagi kita bahwa
Kalau sudah ada di posisi puncak, ulama jangan ditinggal. Orang-orang pinter jangan ditinggal. Harus didengarkan nasihatnya. Oke, kadang-kadang kebalik. Waktu ingin jadi pimpinan, ulamanya dilibatkan. Yang diincar masanya. Kalau sudah jadi terus ditinggal, itu kebalik. Justru butuh ulama kalau sudah jadi. Masukan-masukannya berharga untuk ngatur negara. Zaman dulu sering sufi, ulama itu didatangi oleh sultan-sultan, oleh raja-raja. Kenapa harus didatangi? Karena mereka tidak mungkin mau datang ke istana. Yang butuh mereka yang datang. Jadi jabatan jangan dicari, kalau sudah dapat laksanakan sebaik-baiknya, minta nasihat ahlinya. Itu kepemimpinan yang baik. Oke, kita lihat sekarang karakter-karakternya Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, takut pada Allah. Banyak sekali cerita-cerita yang menggambarkan bahwa beliau ini orang yang sangat takut pada hari akhir, akhirat, takut pada kemurkaannya Allah. Kalau pemimpin dasarnya sudah takut pada Allah, insya Allah tidak melakukan yang aneh-aneh, yang merusak-merusak, yang menyengsarakan, yang salah jalur. Jadi tidak ada yang ditakuti selain Allah. Itu pemimpin pasti kuat. Tapi kalau masih takut selain Allah, takut negara lain lah, takut miskin lah, takut pendapatan turun lah, takut masih banyak ketakutan yang lain, ada titik-titik lemahnya. Tapi kalau pemimpin hanya Allah yang ditakuti, dia akan jadi pemimpin yang kuat. Jadi Umar ini hampir tidak pernah istirahat. Kalau pagi ya melayani umatnya, kalau malam dia seorang sufi yang suka berdua sama Allah. Suka munajat, dan cirinya adalah beliau gampang menangis. Jadi hatinya lembut. Nah, yuk kamu cari pemimpin yang seperti ini besok. Yang takutnya hanya pada Allah, tidak ada yang lain. Kalau takut pada Allah itu ya berarti dunia tidak terlalu membuat dia gentar, situasi apapun. Jadi karakter pertama ini. Karakter selanjutnya adalah wirai, kalau bahasa sufinya, warok. Bagi yang belajar tasawuf, warok itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang syubhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang syubhat itu tidak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai tidak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih syubhat saja ditinggal. Khawatir nanti wong ini tidak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal. Kenapa? Ya karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Anaknya pernah protes, ini bapaknya kan hati-hati sekali. Umar bin Abdul Aziz itu hartanya dikembalikan semua ke negara. Bahkan harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara. Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek. Karena beliau diracun. Meninggal diracun oleh keluarganya sendiri. Jadi mungkin karena sebelumnya kan yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur. Apa-apa terjamin, fasilitas full. Tapi di zaman Umar tidak boleh semacam itu.
Dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Kalau ada harta-harta yang dulunya dari kas negara, dari Baitul Mal, semua disuruh mengembalikan. Nah, nanti ada dari keluarganya sendiri, ada yang tidak suka dan mengupah seorang pembantu, pembantunya Umar sendiri untuk meracun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi sejauh mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun, dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Jadi sebelum meninggal yang racun ini, kamu pergi yang jauh, disangoni. Iya, loh itu karena dia khawatir, karena ini kan dia cuma alat, kan ada yang bayari. Oke, di situ juga ada cerita wirainya dia, misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu. Beliau itu kalau kerja, kalau urusan negara ya pakai lampunya negara tidak apa-apa, tapi begitu ganti urusan pribadi ya lampunya ganti, yang lampu pribadi. Jadi meskipun di ruangan yang sama, jadi dia tidak mau, itu namanya wirai, hati-hati. Makanya anaknya protes, karena kok makannya kok kita ini raja, makannya kasar terus, lebih enak teman-temannya. Anaknya kan protes. Terus Umar bilang, anakku, apa kamu senang makan makanan lezat tapi besok bapakmu masuk neraka? Ini perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi. Ya, mikirnya jangan cuma sekarang kalau mau korupsi. Ya sekarang enak-enak, lezat-lezat, hidup nikmat, tapi besok masuk neraka. Dan jangan salah, akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Kalau orang cerdas mesti tidak milih itu. Oke, bahkan beliau suatu ketika ada cerita pingin apel. Terus ada keluarganya, pingin apel kok enggak ngomong-ngomong, dibeliin apel keranjang itu, tapi disuruh ambil lagi. Ya terima kasih sudah dibelikan, bawa pulang lagi aja, enggak apa-apa. Nah, terus ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, dikasih hadiah kan enggak apa-apa. Nabi dulu juga menerima hadiah. Jawabannya Umar, ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah. Orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang ngasih hadiah saya, itu bukan hadiah, pasti suap. Besok kalau dia butuh apa-apa, ini mesti diungkit lagi. Ini mesti disinggung-singgung lagi. Aku nolaknya ya susah, karena sudah terlanjur nerima. Seandainya ini tak terima, maka ndaklah. Itu namanya warok, wirai. Jadi yang meragukan saja tidak, yang makruh saja tidak. Makruh itu kan lebih baik tidak. Makanya di tempat saya di Maguwo itu dulu ada pusat perbelanjaan namanya Makro. Sekarang ganti Lotemat. Ya. Kenapa Makro kok tutup? Karena tidak laku. Kenapa tidak laku? Namanya Makro. Coba namanya jangan Makro, sunnah apa wajib itu. Mesti banyak yang datang. Oke, itu juga banyak. Sebenarnya banyak cerita-ceritanya, saya ambil beberapa ya. Suatu ketika dia pingin air panas. Terus pelayannya masak di dapur umum. Dapur umum kan ya miliknya negara. Nah, terus begitu Umar tahu, loh ini wong saya yang butuh kok, bukan negara yang butuh kok, masaknya pakai fasilitas negara. Akhirnya coba dihitung tadi kayunya berapa yang dipakai. Setiap kayu terus dibayar oleh dia, dihitung. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi, yuk kita geleng-geleng aja kan lihat. Yang semacam ini seolah-olah di negeri dongeng, tapi kita pernah punya tokoh yang semacam ini. Kita jadikan benchmark. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi khalifah. Nanti kalau
Ya, jangan khawatir kalau jadi khalifah nanti tak bikinkan gelar yang panjang. Tak kasih gelar ngajinya di Sudirman, Amirul Mukminin As-Sudirmani Al-Yogjawi.